Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran pemeliharaan kelistrikan, yaitu pada materi yang kedua. Karena materi sebelumnya kita mengenai masalah baterai, yaitu mengenai baterai komponennya dan juga gimana cara baterai tadi kita perawatannya. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan putus asa, harus semangat biarpun kita belajar di masa pandemi ini. Oke, untuk bagian siswa kita kelas 11 khususnya jurusan otomotif, lanjutan untuk materi yang kedua itu yaitu pemeriksaan pada baterai, masih mengenai baterai. Oke, pemeriksaan pada baterai yang pertama bisa kita periksa dan membersihkan terminal. Berarti pemeriksaan pada baterai yang dilakukan yaitu pada terminalnya. Jadi terminal pada baterai biasanya kita periksa karena akan terdapat serbuk-serbuk putih atau yang sering kita sebut dengan karbonit, yaitu dihasilkan oleh uapan atau tetesan dari air elektrolit. Jadi air elektrolit tadi menguap saat digunakan, saat bekerja baterai akan terjadi penguapan dan akan terjadi penggumpalan pada terminal, yaitu disebut dengan karbonit. Karbonit tadi bisa menghambat dari pengaliran sistem arus yang terdapat pada baterai. Jadi wajib kita bersihkan apabila terminal tadi terdapat karbonit. Gimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara menyiram dengan air panas, karbonitnya akan meleleh atau menghilang seperti biasa. Dan juga kita bersihkan, jangan kalau kita bersihkan menggunakan sikat baja, itu akan mengakibatkan kerusakan pada kepala terminal dan itu tidak diperbolehkan. Maka lebih bagusnya kita membersihkannya dengan menggunakan air panas untuk menghilangkan karbonitnya. Oke, kita lanjutkan. Pemeriksaan pada bodi baterai. Yang pertama kita periksa pada terminalnya, yang kedua kita periksa pada bodi baterai atau kotak baterai, atau yang kita sering lihat yaitu casing. Karena baterai saat mengalami low atau karena sering digunakan mengalami kerusakan, bisa kita lihat dari bodinya. Yang terutama bodi baterai tidak boleh mengalami, yang pertama mengalami kegembungan pada sisi bodi baterai, mau sisi kanan mau sisi kiri. Itu biasanya kalau sudah mengalami kegembungan berarti baterai sudah mengalami kerusakan. Dan yang kedua, apabila bodi baterai mengalami keretakan, itu jangan digunakan. Gimana cara mengatasinya? Karena tidak ada pergantian bodi baterai, berarti kita harus mengganti dengan baterai yang lain. Kenapa terjadi keretakan? Karena terjadinya panas. Jadi bodi baterai tersebut mengalami gembung, akan mengalami keretakan. Kalau kita gunakan terus-menerus akan mengalami keledakan. Dan yang ketiga yaitu mengalami kebocoran. Berarti bodi baterai yang kita periksa dari bodinya yaitu kegembungan, keretakan dan juga kebocoran. Kalau sudah mengalami yang ketiga ini atau salah satu yang ketiga ini, berarti baterai tidak dapat kita gunakan kembali. Seperti itu cara pemeriksaan pada bodi baterai. Selanjutnya pemeriksaan berat jenis baterai dengan hidrometer, yaitu yang kita ukur ya adalah pada berat jenisnya, yaitu air elektrolitnya. Karena air elektrolit harus adanya berat jenis. Jadi berat jenis pada air elektrolit yang nomornya yaitu 1,25. Kalau pada alat ukur hidrometer kalau kita lihat yaitu di situ dia angkanya ribuan. Jadi kalau di sini dia 1,25, kalau di alatnya hidrometernya yaitu 1250. Jadi kita komakan menjadi 1,25 sampai dengan 1,27 pada suhu 20 derajat Celcius, yaitu pada suhu yang normal. Periksa juga jumlah elektrolit pada setiap sel dengan cara melihat pada bodi baterai terdapat ada dua garis, yaitu garis upper level dan juga lower level. Jadi air elektrolit pada baterai harus berada di antara garis upper dan juga lower. Kalau dia air elektrolit berada di atas garis upper, berarti ketinggian air elektrolit mengalami
ketinggian mengalami melebihi kapasitas dan tidak boleh, dan harus gimana cara mengatasinya, harus kita kurangi airnya sampai berada di antara garis upper dan juga level. Gimana air elektrolit apabila di bawah garis lower, wajib kita tambah sesuai dengan anjurannya atau prosedurnya, dan tidak boleh ada yang lebih dan tidak boleh ada yang kurang. Semua air elektrolit harus berada di antara garis upper level dan juga garis lower level. Oke, bisa kita lihat sama-sama pada gambar. Untuk gambar hidrometer, bagi yang tidak mengetahui alatnya, seperti pada gambar, yaitu alat hidrometer, dan di dalamnya itu ada yang namanya outer tube atau elektrolit, yaitu seperti timbal. Itulah yang mengukur berat jenis air elektrolit. Caranya kita masukkan satu persatu, sel per sel, kita lihat, kita cek, karena setiap sel biasanya mengalami ukuran yang berbeda-beda. Gimana cara membacanya? Pada alat hidrometer ada terdapat 3 warna, yaitu ada merah, putih, dan hijau. Kalau ketinggian air elektrolit atau berat jenisnya berada di posisi berwarna merah, berarti berat jenis air elektrolitnya sudah tidak ada. Wajib kita ganti dengan air elektrolit yang baru. Kalau air elektrolit berada di berwarna putih, berarti berat jenisnya masih ada tetapi kurangnya cas atau kurangnya strom, berarti wajib kita cas. Nanti kita periksa pada tegangan baterai, karena tegangan baterai berada di 12 volt. Yang ketiga ada berwarna hijau, yaitu artinya berat jenis air elektrolit berada pada posisi normal. Seperti itu cara membacanya. Nanti bisa kita praktekkan bersama-sama pada saat pertemuan jam praktek kita yang sudah ditentukan. Bapak harap seluruhnya hadir, karena praktek yaitu penting bagi nilai dan juga bagi kejuruan kita. Oke, di akhir materi ini terdapat tugas yang kedua, yaitu tugasnya jelaskan cara pemeriksaan tegangan pada baterai beserta penjelasan dari cara membaca alat ukur tegangan baterai. Alat ukurnya untuk memeriksa tegangan baterai itu apa? Kalian jelaskan cara meriksanya dan jelaskan bagaimana cara membaca alat ukurnya. Bapak harap semuanya mengerjakan tugas ini, karena tugas ini memang penting untuk nilai rapot kalian, khususnya bagi kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 pada tahun depan, karena nilai ini juga penting. Jadi dikerjakan pada kertas double folio, jangan lupa dibuat nama, jangan lupa dibuat nama pelajarannya dan juga kelasnya. Tetap semangat. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.